Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marsin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 11 untuk melakukan presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas R4B yang sudah hadir dalam kelas hari ini. Perkenalkan, saya Nur Hayatun yang bertugas sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini dari awal hingga akhir. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok 11, yaitu ada Farhan Asna Ramadan, Regina Putri Novianti, dan saya sendiri Nur Hayatun. Untuk tema presentasi kali ini ialah membahas tentang situasi kebahasaan di Indonesia. Baik, untuk lebih lengkapnya, izinkan kelompok 11 untuk memaparkan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Farhan Asna Ramadan. Kepada Farhan, saya persilahkan. Baik, saya Farhan Asna Ramadan akan membacakan materi yang pertama. Pengertian situasi kebahasaan. Situasi kebahasaan mengacu kepada suatu keadaan yang menyangkut kondisi kebahasaan masyarakat tutur suatu bahasa pada wilayah dan waktu tertentu. Ada dua situasi pemakaian bahasa, yaitu situasi resmi dan tidak resmi. Situasi resmi adalah situasi kebahasaan yang berkaitan dengan masalah kedinasan, keilmuan, berbicara di depan umum, dan berbicara dengan orang-orang dihormati, misalnya mengajar, surat menyurat, membuat laporan, karya ilmiah, berbicara dengan atasan, dan guru. Pada situasi seperti ini, selain dengan alat komunikasi, bahasa juga sebagai alat untuk menyampaikan gagasan. Karena itu, perlu menggunakan bahasa baku. Sedangkan situasi tidak resmi adalah pemakaian bahasa dalam pergaulan sehari-hari dengan masalah pokok keseharian. Baik, slide selanjutnya. Pengertian bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan pun diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Bahasa asing merupakan bahasa yang kaidahnya, kadang-kadang aksarannya dan konsepnya sama sekali berbeda dari bahasa Indonesia. Berarti, bahasa diajarkan sebagai bahasa yang sama sekali belum dikenal oleh anak-anak. Semua diajarkan pelafalan, kosakata, tata bahasa, situasi, bahkan cara menulis pun diajarkan untuk bahasa tertentu, seperti bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua akan dipaparkan oleh Regina. Kepada Regina, saya persilahkan. Baik, saya Regina Putri akan melanjutkan pemaparan dari Farhan Asna. Ini ada kebijakan dalam pengembangan bahasa. Bahasa memiliki peran kunci dalam kehidupan manusia. Bahasa juga merupakan media perolehan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih di era informasi dan komunikasi global. Saat ini, peran bahasa makin strategis, sehingga kemampuan dan penguasaan bahasa makin dipersyaratkan. Kebijaksanaan bahasa merupakan satu pegangan yang bersifat nasional. Kebijakan bahasa diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian di bab 3 pasal 25 sampai dengan pasal 45 yang mengatur tentang pengembangan bahasa. Namun, banyak isu-isu kritis yang menjadikan kebijakan bahasa ini hanyalah aturan semata tanpa ada realisasinya dalam kehidupan dan juga pengajaran.
pengejawatahan mengenai penerapan pengajaran bahasa dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau bisa disebut UKBI. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah sarana untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan dan tulis. UKBI terdiri atas 5 seksi. Yang pertama, mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan yang terakhir berbicara. UKBI menguji kemahiran seseorang dalam memahami dengaran dan bacaan, serta kemahiran seseorang untuk menulis dan berbicara. Selain itu, UKBI juga menguji pemahaman seseorang dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, akan saya balikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempromosikan Indonesia ke masyarakat dunia, serta untuk meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang pembangunan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Untuk mempermudah pengejaran BIPA, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK telah merilis buku dengan judul Sahabatku Indonesia. Buku ini adalah bahan resmi yang dikeluarkan oleh PPSDK, Badan Bahasa, selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengajaran BIPA di dunia. Karena banyaknya peminat BIPA di beberapa negara, bahan ajar tersebut dimodifikasi dan diproduksi untuk penutur bahasa Thailand, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Buku tersebut dimodifikasi dengan penambahan instruktur kerja dalam bahasa ibu negara tersebut. Instruktur kerja disebut juga Arbeitsan Weisung dalam bahasa Jerman. Terima kasih kepada Regina dan Farhan yang sudah memaparkan materi. Kesimpulan materi hari ini yaitu situasi kebahasaan mengacu kepada suatu keadaan yang menyangkut kondisi kebahasaan masyarakat tutur suatu bahasa pada wilayah dan waktu tertentu. Ada 2 situasi pemakaian bahasa, yaitu situasi resmi dan tidak resmi. Situasi resmi adalah suatu kebahasaan yang berkait dengan masalah kedinasan, keilmuan, berbicara di depan umum, dan berbicara dengan orang dihormati, misalnya mengajar, surat menyurat, membuat laporan, karya ilmiah, berbicara dengan atasan atau guru. Pada situasi seperti ini, selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, karena itu perlu menggunakan bahasa baku. Sedangkan situasi tidak resmi adalah pemakaian bahasa dalam pergaulan sehari-hari dengan masalah pokok sehari-hari. Dalam kajian penggeseran bahasa, para peneliti biasanya mengamati perwujudan penggunaan bahasa di berbagai situasi untuk melihat penggeseran itu terjadi dan tingkat penggeserannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.